Pula dia. Nah, jadi tadi kita sampai di ini Bapak Ibu ya, Google Suggest ya. Di Google Suggest itu adalah kata kunci yang disuggestkan ataupun diberikan opsi oleh si calon ini ya, si robot Google kepada kita sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan. Nah, jadi memang kalau Bapak Ibu mengetikkan ya seperti ini, nah kita lihat lagi, kita tambahkan ininya di akhirnya itu di Jakarta contohnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu akan diberikan lagi nih kata kunci opsi-opsinya Bapak Ibu. Ada catering pernikahan Jakarta Selatan, kata kunci catering pernikahan terbaik di Jakarta gitu ya. Kemudian harga catering pernikahan di Jakarta, catering pernikahan enak di Jakarta. Nah, ini kata kunci yang memang sudah diketikkan oleh si calon customer kita yang sesuai ya, yang mengetikkan kata kunci yang sama itu direkam oleh si robot Google dan diberikan kepada kita sebagai opsi. Nah, sebagai opsi untuk apa namanya untuk kita jadikan sebagai ini ya bisa kita jadikan apa namanya judul postingan yang akan kita posting Bapak Ibu. Nah, ini dan ini sudah terbukti ya Bapak Ibu ya. Dan ini sudah memang sudah dicari kelebihannya ya Bapak Ibu ya. Kelebihan dari Google Suggest itu adalah kata kunci yang memang sudah dicari oleh si customer kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tadi nah, kemudian ada juga yang gunakan tools website tool ya Bapak Ibu ya, seperti Google Keyword Tool.io, Google Planner Keyword Plan apa Google Keyword Planner dan juga ada Dojo Tools. Nah, ini adalah website-website yang bisa kita gunakan untuk mencari ini Bapak Ibu ya, apa namanya mencari kata kunci, namun ini fiturnya fitur gratis Bapak Ibu. Jadi kurang lengkap ya Bapak Ibu ya. Jadi kami menyarankan yang paling mudah sekali bagi pemula itu dengan menggunakan Google Suggest tadi seperti ini. Jadi kalau untuk Keyword Tool IO itu seperti ini Bapak Ibu ya, Keyword Tool.io. Nah, ini ya. Nah, tinggal ketikkan saja catering pernikahan. Nah, dia nanti akan memunculkan kata kunci ya. Di sini ada total 395 keyword. Nah, ini di sini keywordnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ini ya, apa namanya memilih sesuai dengan kata kunci yang mau Bapak Ibu targetkan dijadikan postingan produk. Nah, ada kata kunci ini Bapak Ibu bisa dijadikan judul postingan ya. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan kata kuncinya, nah tinggal di copy-copy saja nih, di copy, kemudian dipastekan ya. Nah, namun kami menyarankan Bapak Ibu perlu ini ya, Bapak Ibu filter terlebih dahulu. Oke, kemudian eh
Nah, kemudian dalam penyusunan kata kunci kita biasanya ada strukturnya Bapak Ibu ya. Yang pertama kata kunci awalan. Dalam penyusunan kata kunci itu ada ataupun judul postingan itu biasanya kami menggunakan pertama kata kunci awalan Bapak Ibu. Di mana kata kunci awalan ini biasanya berisi kata kunci traffic. Kata kunci traffic itu terdiri dari harga, jual, biaya, dan jasa. Kemudian kata kunci yang untuk penyusunan yang kedua yaitu kata kunci utama ataupun biasanya kata kunci produk dan jasa yang kita mau posting ya Bapak Ibu ya, yang mau kita targetkan seperti jasa kontraktor dan juga snack box dan yang lain-lain. Kemudian ada ekor satu, harga harga berisi biasanya harga terjangkau, murah, terbaik dan profesional dan juga lain-lain ya Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk melengkapi agar si judul postingan kita itu lebih ini lebih terpercaya lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian diakhiri nanti ada ekor duanya yaitu biasanya kita isi ataupun kita tambahkan dengan kota target. Nah, biasanya itu contohnya di Bekasi, di Jakarta ya. Karena memang kalau kita tambahkan kata kunci kota ataupun kabupaten itu biasanya lebih spesifik tadi Bapak Ibu, lebih tertarget. Ini postingan kita ini maunya target kita di daerah mana? Apakah kita main lokal, kita targetkan secara lokal ataupun secara nasional. Nah, jadi kalau mau main secara produk kita itu bisa kita pasarkan secara nasional, berarti kita buat postingannya dari Sabang sampai Merauke. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kalau nggak kita tambahkan ekor dua ataupun kota target, biasanya lebih postingan kita itu ngambang Bapak Ibu. Nah, dan juga persaingannya juga lebih tinggi. Seperti itu. Jadi selalu kami menyarankan setiap postingan Bapak Ibu di website WSP ataupun di platform titik terang lainnya itu ditambahkan di akhirnya itu kata kunci kota dan kabupaten. Tergantung Bapak Ibu mau mainnya di area mana, bisa kota, kabupaten, kelurahan, kecamatan. Nah, itu bisa Bapak Ibu targetkan ya, seperti itu. Nah, kemudian contohnya dalam penyusunan keyword tadi Bapak Ibu ya, di sini kita lihat kata kunci awalannya biaya, kemudian kata kunci utamanya pembuatan lapangan mini soccer ya Bapak Ibu ya. Ini terlalu eh, salah posisi nih mini soccernya di sini harusnya. Kata kunci utamanya pembuatan lapangan mini soccer. Nah, ekor satunya tadi kita tambahkan dengan profesional seperti itu. Kemudian ekor duanya itu kita tambahkan kota ya. Jadi tadi saya tambahkan kotanya di Padang ataupun kabupaten sesuai dengan domisili Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita kita gabungkan Bapak Ibu ya, biaya pembuatan lapangan mini soccer profesional di Padang. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah kita Nah, kita cut. sebagai kata kunci panjang. Nah, kata kunci panjang Bapak Ibu ya. Ataupun long title keyword. Nah, long tail keyword. Nah, jadi memang perlu kita targetkan selalu untuk postingan kita itu dengan penggunaan kata kunci panjang. Jadi riset kata kunci adalah fondasi SEO. Jika kata kunci kita tepat, maka konten kita tepat sasaran, traffic kita yang datang berkualitas, kemudian peluang closing untuk kita apa namanya kita lakukan follow up juga lebih besar. Dan SEO itu bukan soal banyak artikel Bapak Ibu ya, tapi artikel yang tepat keyword. Jadi kalau semakin banyak artikel kita dengan keyword yang tepat itu biasanya untuk traffic sudah sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin sekian dari Bapak Ibu ya penjelasan dari kami terkait dengan kata kunci tadi Bapak Ibu. Kami di sini hanya ingin berbagi saja terkait informasi kata kunci ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu agar ada gambaran eh, terkait dengan judul postingan ataupun kata kunci. Nah, jadi nggak nggak bingung lagi ya. Kata kunci itu bisa dengan penggunaan AI juga Bapak Ibu ya. Dengan AI juga boleh, tapi kami menyarankan dengan Google Search ini ya, Google Suggest tadi ya Bapak Ibu ya. Karena memang itu sudah direkam oleh si robot Google di pencarian di mesin pencari mereka. Nah, jadi ini lebih untuk historinya itu, histori dari pencarian itu lebih akurat lagi Bapak Ibu. Nah, namun tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu mau
membuat kata kunci ataupun judul postingan lewat AI juga boleh. Namun lebih di filter lagi, Bu. Lebih Bapak Ibu lebih dipilih lagi rasanya ini judul postingan ini bagus atau tidak gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke sini. Kemudian kategori ini kita pilih ya. Kategori kita pilih sini kita coba ada jasa catering. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita tentukan judul produk. Nah, jadi kalau untuk di tadi yang saya kita jelaskan, kita coba untuk Google Suggest ya Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat ya, ada yang sini harga catering pernikahan Jakarta. Nah, ini kita lihat di sini untuk persaingannya Bapak Ibu ya ada di 526.000. Nah, ini masih termasuk persaingan yang tinggi ya. Jadi kita tambahkan lagi nih harga catering pernikahan eh, termurah misalnya termurah Jakarta. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini 301 persaingan Bapak Ibu. Jadi makin turun ya. Jadi kita makin kita tambahkan kata kuncinya itu semakin turun. Ini jangan inilah. Ya, dah. Kemudian kalau kita ketikkan Bapak Ibu, dia akan berubah menjadi opsinya yang lain lagi Bapak Ibu. Sini kita lihat ya. Harga catering pernikahan untuk 200 orang. Nah, ini kan lebih spesifik Bapak Ibu. Untuk judulnya ya. Nah, harga catering pernikahan untuk 200 orang, paket wedding All in Jakarta murah, harga paket pernikahan murah di gedung. Nah, harga catering pernikahan per porsi, paket wedding murah, harga paket catering pernikahan, biaya catering pernikahan 1.000 orang. Nah, ini kan opsi-opsi yang memang ataupun kata kunci yang memang sudah diketikkan oleh si calon customer di dalam mesin pencari dan eh, kemudian diberikan opsinya kepada kita. Karena memang kata kuncinya itu hampir sama ya Bapak Ibu ya, yaitu catering pernikahan. Nah, biasanya orang mencari ada yang untuk 200 orang, untuk 500 orang. Nah, itu tergantung dari yang mau kita targetkan. Nah, di sini kayak saya coba ya, harga harga paket catering pernikahan. Nah, termurah aja untuk Nah, di sini ada lagi nih untuk 50 orang, 20 orang, 30 orang. Nah, ini kan opsi ya Bapak Ibu ya. Saya tambahkan untuk 100 orang di Jakarta. Nah, ini kita ketikkan. Nah, di sini ada lagi Bapak Ibu ya, harga catering pernikahan 300, 100 orang. Nah, ini kita ini lagi. Nah, kalau kita lihat ininya, persaingannya sudah turun ya. Yang tadi 300 sudah menjadi 118.000 pencarian. Nah, ini termasuk masih tinggi juga Bapak Ibu ya. Nah, namun ini sudah bisa kita katakan sudah bisa ya kita jadikan sebagai kata kunci ini untuk tamu. Nah, harga paket catering pernikahan untuk tamu 100 orang. Nah, saya juga ya Bapak Ibu ya untuk tamu 100 orang. Nah, ini kan sudah spesifik Bapak Ibu ya. Sudah spesifik karena kita untuk cateringnya itu mentargetkan mencari harga untuk yang 100 tamu ya, 100 orang tamu. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih ini lagi. Kalau saya mau targetkan di daerah saya Bapak Ibu ya. Nah, ini ke paket catering rumah katanya ya untuk sekian orang. Nah, ini kalau kita lihat ini persaingannya cuma 18.000 nih. Nah, ini sudah termasuk ini Bapak Ibu ya. Harga paket catering pernikahan rumah untuk 100 orang katanya ya. Ditambahkan untuk pernikahan rumahan untuk 100 orang 30.000. Nggak apa-apa. Kita ambil ini ya. Persaingannya sudah 30.000. Kita ambil. Kita posting di sini lagi tadi Bapak Ibu ya. Kita posting di sini. Ini di refresh aja dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini kelamaan tadi jasa catering. Kemudian di sini kita pastekan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke upload gambar. Nah, di sini Bapak Ibu untuk gambar bisa Bapak Ibu lihat ataupun Bapak Ibu ambil ya. Bapak Ibu ambil di Google. Nah, jadi untuk gambar ini diusahakan gambarnya tidak ada watermark. Tidak ada watermark harga, kemudian
nomor HP, kemudian juga nama cateringnya ataupun nama vendornya ya. Jadi diusahakan yang polos saja. Jadi untuk yang di Google. Nah, selain itu bisa Bapak Ibu buatkan juga di AI. Mau seperti apa tampilannya itu bisa disesuaikan dengan prompt dengan penggunaan AI tersebut. Nah, di sini saya sudah buatkan ya Bapak Ibu ya. Saya sudah buatkan gambarnya. Kemarin saya sudah siapkan gambar juga ya. Oh, ini kayak ini. Nah, ini saya sudah buatkan gambar. Nah, untuk gambar ini Bapak Ibu, kami menyarankan itu untuk pixel gambarnya itu ataupun dimensinya itu di 500 kali 500 pixel. Kemudian size gambarnya untuk di USP itu biasanya maksimal di 1 MB. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini Bapak Ibu itu pixelnya di 1080 dikali 1080 dengan size-nya 923 KB. Nah, ini perlu kita perkecil. Kita edit lagi ya Bapak Ibu ya. Kita edit. Tadi kami menyarankan maksimal 500 pixel. Nah, ini kita buat 400 ya. 400 pixel. Nah, ini kecil. Nah, kita cek lagi untuk dimensinya sudah 400 kali 400 dikali ya maaf di 400 kali 400 pixel. Kemudian size-nya yang tadinya 900-an sudah menjadi 263 KB. Nah, tujuan kita untuk memperkecil ukuran gambar itu sebenarnya Bapak Ibu agar tidak membebani bandwidth website kita. Nah, jadi kalau biasanya kalau kita terlalu banyak mengupload gambar dengan ukuran yang besar itu biasanya mempengaruhi kecepatan kecepatan website kita. Jadi saat orang ngeklik postingan kita tersebut, itu biasanya untuk loading tampilan website postingan halaman kita itu biasanya agak lambat, agak lelet. Nah, jadi memang kita mentargetkan ataupun kita apa namanya menentukan itu untuk gambar itu jangan terlalu besar. Nah, jadi di ukuran kami menyarankan ukuran pixelnya di maksimal 500 kali 500 pixel dan juga untuk size gambarnya kalau bisa di bawah 100 KB ya. Di bawah 100 KB lebih bagus lagi Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian eh setelah itu ya Bapak Ibu ya, untuk gambar ini juga kita ubah nama nama filenya, nama file gambarnya ya. Mana tadi? Wah, buat dia ya. Nama filenya Bapak Ibu ya. Ini kita ubah menjadi nama judul postingan kita seperti ini. Tujuannya apa? Eh tujuannya untuk gambar ini mudah kita SEO-kan. Jadi SEO itu tidak hanya terkait dengan postingan dan artikelnya saja Bapak Ibu. Jadi untuk gambarnya juga bisa kita SEO-kan dengan cara singkatnya itu kita ubah nama file gambarnya menjadi sesuai dengan judul postingan kita ya. Seperti ini nantinya. Nah, ini ya. Disamakan nama file gambar dengan judul postingan kita ini. Oke. Kemudian untuk lanjut ya ke harga itu kalau Bapak Ibu punya harga yang sudah ditentukan tinggal langsung saja di ini ya. eh apa namanya? Nah, untuk file gambar Bapak Ibu itu bisa semuanya ya Bapak Ibu ya. Itu untuk jenis formatnya itu bisa PNG, bisa ini ya, WP, bisa JPEG ya. Tapi diusahakan gambarnya jangan terlalu besar. Untuk filenya insya Allah untuk di USB bisa dipakai Bapak Ibu. Namun untuk yang lebih ininya biasanya lebih kita utamakan WP ya Bapak Ibu ya. Karena WP itu sudah paling kecil ya. Itu di bawah bisa di bawah 100 mega itu mereka untuk WP itu sudah bisa kita gunakan. Jadi bisa untuk semua tipe file gambar ya. Yang penting gambarnya tidak terlalu besar. Nah, setelah harganya kita boleh ya, untuk harga boleh diisi ataupun dikosongkan. Kemudian di deskripsi ini kita minta bantuan dari AI. Nah, di sini AI yang saya gunakan yaitu AI ini ChatGPT ya. AI ChatGPT. Kemudian saya akan coba buatkan promptnya. Promptnya di sini ya. Saya sudah siapkan prompt.
Selebgram prompt, kembali ke sini. Nah, ini kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu dulu si ChatGPT membuatkan ininya, membuatkan artikelnya. Nah, harganya masih dibikinkan nih. Kalau bisa jangan dibikinkan ya. Nih, coba kita tambahkan lagi. Tolong untuk harga jangan dicantumkan. Karena kalau harga dia udah kita nggak bisa tentukan ya Bapak Ibu ya. Itu dari vendornya. Nah, di sini kita jangan mencantumkan harga untuk di artikel kita. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini selesai Bapak Ibu ya. Kita copy dulu. Kita copy. Kita copy. Kemudian kita kembali ke dashboard tadi. Dan jangan lupa diedit ya Bapak Ibu ya. Ini kita edit dulu. Ini selalu kita cek apakah ini sudah H2 ya. Ini masih A. Kemudian terkadang ChatGPT seperti itu Bapak Ibu. Jadi diusahakan untuk H1 H2-nya ya. Jadi itu salah satu eh, fitur apa namanya? Salah satu ketentuan untuk SEO itu Bapak Ibu dalam artikel itu ada H1, H2 dan H3. Untuk H1-nya satu, kemudian untuk subjudul itu biasanya di A2 ya Bapak Ibu ya. A2 itu jangan jangan lupa selalu kita cek di sini sudah H2 ya. A2 juga, oke. Kita sekalian edit ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu langsung di ini, di copy mentah-mentah ya. Ini H1 ya. Oke. Kemudian di WSP ini Bapak Ibu kita ada beberapa mengenal beberapa ini ya script. Nah, di sini kalau untuk di WSP ini kita tambahkan yang namanya sisipkan SEO deny. Jadi biasanya saya Bapak Ibu menyisipkan di eh, sela-sela artikel kita ya, baik di atas, di tengah dan juga di bawah. Ini sudah di atas satu, kemudian di bawah lagi ya. Kita di sini di tengah, kemudian di bawah nanti terakhir di sini. Kemudian ada namanya SEO WA, SEO deny, ini ya, SEO WA, SEO deny dan SEO baca. Nah, ini tiga skrip ini Bapak Ibu eh, adalah skrip spesial dari Titik Terang Kreatif untuk platform Titik Terang Kreatif ya, dan hanya berfungsi di platform Titik Terang Kreatif. Dan fungsi dari CWA itu sendiri Bapak Ibu itu untuk memunculkan tombol CTA, bisa CTA WhatsApp ya. Kemudian COD-nya itu untuk memunculkan judul postingan kita. Tujuannya dari segi SEO untuk lebih mensinkronkan antara judul kita ya, judul postingan kita dengan deskripsi produk dan jasa kita itu sama. Ada kata kunci yang eh, ada kata kunci ataupun judul postingan yang sama dengan judul postingan kita ini di dalam artikel ini Bapak Ibu. Nah, jadi tadi saya menyisipkan pseudonym itu ada di tengah, di awal dan di akhir. Nah, seperti Bapak Ibu ya. Tadi ini saya di atas satu sini. Nah, ini pseudonym di atas, kemudian di bawah di tengah tadi ya. Di tengah. Nah, ini pseudonymnya kemudian di akhir di bagian tadi. Nah,
Ini fungsinya Seudena itu untuk nantinya saat disubmit dia akan berubah menjadi judul postingan dan pastinya bisa berkaitan ya agar lebih sinkron judul postingan dengan artikel kita. Karena memang saat si robot Google itu merayapi postingan kita, si robot Google akan menilai bahwa Seudena itu adalah menjadi salah satu kata kunci yang disisipkan di dalam website ataupun di dalam artikel kita. Kemudian ada SEO baca. Nah, ini SEO baca ini nanti akan berubah menjadi link ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsinya lebih lebih kurang seperti internal link di dalam postingan produk kita ini. Nah, jadi tiga ini bisa Bapak Ibu tambahkan di dalam website website Bapak Ibu ya saat posting produk, SEO WA, SEO Denai, dan SEO baca. Oke. Kemudian lanjut kita ke tag keyword. Untuk tag keyword itu kita samakan saja ya Bapak Ibu ya. Kita samakan isinya dengan judul postingan kita ataupun nama produk. Di sini seperti ini. Kemudian meta keywordnya juga ya. Meta keywordnya sama. Kita samakan saja tag keyword dengan meta keyword. Kemudian meta deskripsi itu kita minta lagi bantuan AI. Nah, promptnya tolong buatkan meta deskripsi 165 karakter yang berisi penawaran dari artikel di atas. Nah, jadi untuk meta deskripsi itu Bapak Ibu ya, dia posisinya berada di bawah judul postingan kita. Nah, seperti ini. Ini namanya meta deskripsi. Nah, untuk meta deskripsi ini dia hanya memunculkan karakternya itu kurang lebih 165 huruf ataupun karakter. Nah, makanya saya tadi di promptnya itu meminta paling banyak Itu 165 ya, karakter. di mana? Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Nah, paket catering. Nah, profesional mungkin sekarang jadwal terbatas. Nah, ini kita lebih ini ya Bapak Ibu ya. Kita ambil saja, kita copy, kemudian kita paste di meta deskripsi. Kemudian kita lanjut ke konten Google. Konten Google itu kita buatkan SEO denai saja ya Bapak Ibu ya. Kita isi SEO denai ya. Nah, agar lebih cepat juga, yang biasanya kami untuk pemula kami menyarankan diisi si konten Google-nya itu dengan SEO denai. Kemudian jangan lupa di checklist ya, cek jika ditampilkan di home. Nah ini untuk nama judul kita buatkan nama judul kategori produk kita ya. Sini berarti catering, paket catering pernikahan. Nah, pun rumahan lah ya, catering, paket catering rumah. Nah, kemudian kita tambahkan nomor WhatsApp diawali dengan 62 ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak pakai 62 biasanya dia nggak langsung direct itu, nggak ke direct, nggak ke aktif ke WhatsApp-nya ya. Jadi diawali dengan 62. Kemudian untuk tes WhatsApp-nya itu kita ini ya sesuaikan saja judulnya. Nah ini info untuk nah, halo admin, mohon info untuk paket keterangan pernikahan rumahan bisa dibantu. Nah ini untuk bahasanya bisa disesuaikan saya Bapak Ibu ya dengan bahasa Bapak Ibu masing-masing. Nah kemudian bagi Bapak Ibu yang nanti akan memposting produk itu produknya yang sudah tergabung yang sudah ada di platform marketplace ya Bapak Ibu ya. Untuk apa namanya untuk marketplace tersebut mungkin bisa Bapak Ibu cantumkan nanti di WSP sesuai dengan form yang ada di sini ya. Ada Bukalapak, Tokopedia dan Shopee. Nah, nanti tinggal dikopikan saja link produk ataupun link halaman ini ya, link halaman produk ataupun link halaman tokonya. Kemudian dipastikan di form masing-masing marketplace ini. Seperti ini ya. Shopee contohnya ya, Shopee. Kemudian kalau Bapak Ibu isi Shopee di sini ya, kemudian ditambahkan di kolom deskripsinya itu order Shopee. Nah, ini untuk skripnya Bapak Ibu ya. Skrip agar eh, apa namanya tadi? Apa namanya untuk link order Shopee-nya itu bisa muncul di kolom deskripsi kita ini. Jangan lupa ditambahkan order Shopee. Kalau dia Tokopedia itu biasanya order Tokopedia. Nah, seperti ini ya. Ini adalah skrip-skrip yang memang sudah diprogram oleh titik terang kreatif. Nah, untuk membantu Bapak Ibu agar lebih mudah dalam pengoptimasian
untuk marketplace-nya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan saja dengan ininya ya. Karena saya nggak pakai itu, saya hapuskan saja Bapak Ibu ya. Jadi ini saya cuma hanya menyampaikan saja. Kemudian untuk keyword awalan akhiran ini bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Cara ininya kita lihat ya. Keyword awalannya kita pilih harga, harga, kemudian kita balik ke nama judul tadi, harga paket catering pernikahan rumahan, kita pilih lagi keyword akhirannya terdekat. Nah, ataupun ini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang sesuai ya untuk keyword akhirannya nanti diedit saja di premium nanti. Nah, ini kita ambil yang terdekat aja dulu Bapak Ibu. Kalau mau memang mau Bapak Ibu mau menambahkan, kemudian dipilih provinsinya, kemudian dipilih kota ataupun kabupatennya. Nah, dipilih yang untuk ini biasanya kecamatan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya pilih cuma dua dulu lah untuk awal-awal ini. Kemudian kita pilih submit. Nah, tadi kita sudah selesaikan Bapak Ibu postingan kita ya terkait dengan catering seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita coba lihat di halaman website kita. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita klik. Nah, jadi dia akan seperti ini Bapak Ibu. Hasil dari ini kita ya, hasil dari postingan kita lewat bantuan dari ChatGPT hasilnya seperti ini. Nah, yang ini ya tadi ya Bapak Ibu ya. Ini yang SEO WA, kemudian ini SEO Denai, dan ini yang SEO baca. Nah, jadi dia akan ini akan dia akan berubah nanti Bapak ya, di random ini nanti ya. Jadi setiap kita refresh itu dia akan ngerandom. Nah, ini kita lihat dulu toko jual keripik Sanjay asli khas Minang di Lubuk Linggau. Nah, ini kalau kita refresh dia harga oleh-oleh asli khas Minang di Metro. Nah, ini dia akan berubah Bapak Ibu. Nah, sesuai saat kita ini ya, saat kita refresh tadi dia akan berubah linknya. Nah, ini akan lebih bagus lagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ditambahkan selalu SEO baca seperti itu. Nah, tadi yang kita ini kan, nah ini SEO denai tadi Bapak Ibu. SEO denai yang di atas tadi saya sisipkan, kemudian di bawahnya tadi yang di tengah ya. Di tengah, nah ini di tengah harga paket catering pernikahan rumahan untuk 100 orang. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya, hasil dari eh, kita posting produk di website WSP kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti tinggal kita inspeksi. Nah, cara untuk inspeksi Bapak Ibu ya, kita langsung saja ya. Kita inspeksi. Jadi, untuk awalan itu Bapak Ibu kita ketikkan di pencarian Google GSC namanya. Google Search Console. Nah, ini ya. Dipilih ini, bagian ini, kemudian pilih yang Start Now. Nah, jadi kita akan coba posting apa apa namanya? Eh, akan kita coba untuk menginspeksi postingan kita ini. Namun terlebih dahulu website kita harus kita inspeksi. Maaf, kita daftarkan dulu ke GSC. Caranya seperti apa? Ya tadi ya kita ketikkan GSC, kemudian itu biasanya akan muncul seperti ini. Start now tadi setelah kita klik start now dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih yang bagian ini Bapak Ibu ya. Kita pilih bagian yang sebelah kanan ataupun URL prefix. Nah, kemudian kita copy nama ininya ya, nama websitenya ke digital.biz.id. Nah, ini kita copy nama domain website kita, kemudian kita continue. Nah, seperti ini ya, kita continue. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih yang HTML tag. Jangan yang HTML file ya Bapak Ibu ya. Dipilih yang HTML tag ataupun tag HTML. Yang nomor 2 ya. Satu, dua. Nah, pilih yang nomor 2 ini. Ini kita copy kode verifikasinya. Kita klik tombol copy. Kita masuk ke panel MS-nya tadi Bapak Ibu ya. Masuk ke panel MS, kemudian masuk ke pengaturan. Di pengaturan kita ambil yang meta SEO utama ya, meta SEO utama dan kita pastikan di form di kolom meta pendukung. Nah, bagian atas ini kita paling atas ya meta pendukung. Ini tadi ya. Kemudian kita submit sini. Nah,
Kita submit, kita kembali ke GSC tadi. Ini, kemudian kita verify, pun verifikasi. Ini kita tunggu dulu. Nah, kalau dia notifikasinya berwarna hijau itu biasanya menandakan verifikasi kita berhasil Bapak Ibu. Namun kalau dia berwarna merah itu ada step yang Bapak Ibu eh, langkahi. Jadi memang ataupun step yang salah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu perlu kita ulang kembali. Kalau dia berwarna merah seperti ini kan warna hijau ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau warna merah itu dia menandakan langkah verifikasi kita itu ada yang salah. Ini tinggal kita go to property. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Ini sudah bisa kita daftarkan ke Google. Tandanya di sebelah kiri atas ini itu sudah sesuai dengan nama website, nama domain website kita. Nah, ini ya, palantadigital.biz.id. Sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu ini kita ambil ke postingannya ya, kita masuk ke postingan tadi Bapak Ibu. Kita masuk ke postingannya, kita ambil link yang paling atas ya. Link bagian atas ini kita copy, kemudian kita pastekan tadi ya. Kita pastekan di bagian atas ini Bapak Ibu. Yang ada logo kata kaca pembesar seperti ini. Atau kalau di menunya itu namanya inspeksi URL. Sebelah kiri ini Bapak Ibu. Ini kita pastekan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita enter. Aduh, ini enggak ambil ya, salah. Nah, ini kita enterkan. Kita paste, kita enter. Nah, kemudian lanjut ke uji URL aktif. Lanjut uji URL aktif. Kita tunggu dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi untuk inspeksi ini Bapak Ibu eh, sedikit memakan waktu dan juga ini biasanya ada kuota ya Bapak Ibu. Jadi untuk inspeksi ini eh, ada kuota yang diberikan oleh si robot Google. Nah, ini terakhir step terakhir ya Bapak Ibu ya, untuk inspeksi kita minta pengindekan. Nah, kita coba mudah-mudahan diberikan kuota. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, dia notifikasinya pengendekannya diminta. Nah, jadi ini menandakan postingan yang baru tadi kita inspeksi itu sudah diberikan ke Google agar bisa dirayapi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sedikit informasi terkait dengan ini Bapak Ibu ya, terkait dengan inspeksi ini itu inspeksi diberikan kuota Bapak Ibu. Namun kuotanya itu kita nggak tahu dalam sehari diberikan berapa banyak kuotanya. Sepengalaman kami yang paling sedikit itu baru satu kali inspeksi sudah limit kuota Bapak Ibu ya, kuotanya sudah terbatas. Nah, namun paling banyak yang pernah kami dapatkan itu di 10 kuota inspeksi link ya. Nah, jadi ada 10 link yang bisa kita inspeksi ke dalam GSC ini. Namun kalau sedang lagi pelitnya, Google itu baru satu kali posting itu sudah kuotanya sudah dibatasi ataupun sudah dilimitkan. Nah, seperti itu. Untuk alternatifnya itu kami salah satunya ya dengan menggunakan email yang banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa email Bapak Ibu ada 5. Nah, jadi kalau limit di kuotanya sudah limit di satu akun Google, nah itu tinggal masuk ke akun Google yang lain. Nah, baru kita lakukan penginspeksian. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, saya ada dua nih, ada dua akun. Nah, jadi kalau limit di sini di akun yang N ini, nanti ke akun L tadi, ke akun L yang ini saya melakukan inspeksi ulang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ini untuk antisipasi saja Bapak Ibu ya, karena memang kita nggak tahu tuh berapa dapat kita kuotanya dalam satu hari. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari kami ya terkait dengan cara posting produk di WSP sampai kita melakukan inspeksi di GSC. Nah, dan untuk hasil ini Bapak Ibu, hasil dari penginspeksian ini paling cepat itu 1 kali 24 jam. Tinggal dipantau saja Bapak Ibu ya. Paling cepat 1 kali 24 jam dan paling lama bisa di 1 mingguan. Tergantung dari si robot Google-nya. Namun biasanya kalau kami lihat ya, kayak yang kami alami, itu biasanya kalau kita inspeksi siang itu besok pagi biasanya sudah terindeks Bapak Ibu ya. Nah, biasanya seperti itu. Untuk cara pengindekannya, untuk cara apa namanya? Untuk cara menentukan
postingan kita itu sudah terindeks atau belum, yang paling mudah Bapak Ibu tinggal di copy saja linknya yang tadi ya, di copy linknya, kemudian dipastekan di pencarian Google seperti ini, baru kita cari, klik cari. Nah, ini kan nggak ada nih Bapak Ibu. Kalau sudah terindeks itu biasanya dia akan muncul di bawah ini. Jadi kalau kita contohkan ya, kalau kita cari, eh, nah ini aja ya, ini kita copy. Ini kalau kita telusuri, nah dia akan muncul seperti ini. Sesuai dengan namanya judul postingan yang kita target ya Bapak Ibu. Biaya jasa perbaikan, kerusakan, biaya biaya perbaikan kerusakan listrik rumah di Padang. Nah, ini sudah terindeks namanya Bapak Ibu ya, sudah terindeks di pencarian Google. Namun kita nggak tahu nih di halaman berapa postingan kita ini eh, munculnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini step ini hanya menentukan postingan kita itu sudah terindeks atau belum. Sampai di situ saja Bapak Ibu ya. Yang tadi itu ya, yang kita pastikan linknya di pencarian Google, kemudian kita telusuri. Nah, kalau muncul seperti ini, dia menandakan bahwa postingan kita ini sudah terindeks di pencarian Google. Namun kita nggak tahu ya, dia di halaman berapa postingan kita ini beradanya ya, ataupun munculnya itu di halaman berapa kita nggak tahu. Nah, ini perlu kita cari lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu ya, mungkin sekian dulu penjelasan dari kami terkait dengan cara posting produk dan juga cara penginspeksian di website USP. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun kendala yang dialami, itu bisa langsung saja raise hand ataupun bisa diketikkan di kolom chat. Silakan Bapak Dadan Hamdan, ada yang mau Ya, ditanyakan? ya terima kasih Pak Kang Dede. Ya Pak. Yang ingin ditanyakan yaitu ketika kita sudah eh, apa namanya daftar ya di GSC web Ya, kita itu kayak tadi kan Palanta Digital, iya Bis Pak. ID itu cuma sekali ya eh, daftarnya itu Iya Pak, jadi untuk satu email itu satu kali saja di awal Pak. ya yang Palanta Digital Bis ID. Kemudian setelah itu kan kalau untuk inspeksi URL tuh kalau kita bikin landing page, bikin artikel, bikin produk lagi, itu baru inspeksinya URL yang kita bikin ya. Iya Pak. Dari ya Jadi ya berarti cuma sekali aja berarti ya. kalau untuk inspeksi apa namanya pendaftaran ke website kita ke Google itu cukup sekali yang tadi ya Pak ya. Iya iya yang Nah Palantir. kemudian untuk apa namanya untuk produk baik baik itu di posting produk, artikel dan landing page itu kan beda lagi ininya Pak menunya Pak. Iya iya Jadi iya iya. inspeksi URL ini kan. Iya iya Nah ini bisa betul. berulang Pak. Misalnya Bapak ada postingan 10 postingan. Nah berarti ada 10 kali penginspeksian Pak. Oh iya, siap 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 siap. Jadi setiap kita posting tuh harus diinspeksi ya, Pak? Ya betul Pak. Jadi Iya iya. setiap postingan yang kita buat di USP ini harus kita lakukan penginspeksian. Tujuannya apa? Agar si robot Google ini ya merayapi postingan kita tersebut dan juga mengenali website kita ini Bapak Ibu. Iya Karena iya kan website siap. kita ini baru nih Pak. Kalau diibaratkan kita bangun rumah itu di tengah hutan Pak. Siap. Nah, jadi eh, si robot Google nggak tahu tuh website kita ini. Nah, bagaimana cara si robot Google agar tahu rumah kita ini? Ya, kita berikanlah alamat rumah kita ke Google nih. Tolong Google rayapi dong ini alamat kami, rumah kami, ini, jalan itu, jalan ini ya, RT ini, RT ini, RW ini. Nah, tolong dirayapi agar bisa dikenali oleh robot Google. Jadi, kalau Bapak Ibu sering melakukan inspeksi, itu secara tidak langsung si robot Google itu akan merayapi dengan sendirinya Bapak Ibu. Tapi itu Siap. yang udah banyak postingannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin postingannya udah lebih dari udah bisa sampai katakan 1000-an postingan itu biasanya udah terindeks secara otomatis itu Pak. Siap. Mm-mm. Iya iya. Nanti ada rekamannya, Pak. Ada Pak, ada Pak. Nanti saya akan Iya iya. share di grup ya Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan langsung resen ya. Untuk materi tadi PDF-nya akan saya share ya Bapak Ibu ya. Akan saya share di kolom di grupnya nanti Bapak Ibu ya. Mau tanya domain yang didaftarkan belum aktif ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah memesan domain WSP ya Bapak Ibu ya. Website WSP itu biasanya paling lama untuk pengerjaannya itu 3 hari 3 hari kerja Bapak Ibu. Jadi ditunggu saja.
Informasi terkait dengan aktif ataupun belum websitenya itu nanti akan disampaikan ataupun diinformasikan oleh CS kita. H1 itu sama dengan judul artikel. Ya Pak, jadi untuk di ini ya, untuk H1 tadi Bapak Ibu ya. Jadi dalam website itu ada H1, H2, dan H3. Nah, jadi untuk H1 itu hanya cuma satu saja yang ada di dalam deskripsi kita ini. Nah, jadi di dalam satu deskripsi postingan ada satu H1, kemudian sisanya bisa seperti ini H2 ya. Untuk subjudul-subjudulnya, kemudian seperti ini bisa menjadi H3. Nah, jadi ini ada salah satu cara ya, dalam website cara apa namanya? Cara dalam optimasi SEO itu ada dua jenisnya Bapak Ibu ya yang memang diperhatikan itu SEO on page dan SEO off page. Nah, untuk kategori apa namanya untuk ketentuan H1, H2 dan H3 itu sudah ada apa sudah masuk di dalam SEO on page namanya Bapak Ibu. Nah, SEO yang apa namanya optimasi SEO di dalam website kita. Nah, itu ada kategorinya, ada H1, H2, kemudian ada numbering, kemudian ada apa buletin, kemudian tabel ya, tabel FAQ. Nah, ini bisa menjadi salah satu kriteria optimasi SEO yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya di dalam website kita. Yang bisa kita sebut itu SEO on page. Silakan Pak Cita Himawan, ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, ini dengan Pak Tony ya. Enggak Pak, saya Mas Dede Pak. Oh, Mas Dede. Ya, Itu kalau saya kan udah pakai WiFi, Mas. iya Pak. Kemarin saya ada posting tuh, ada masalah yang di deskripsi masukkan foto kembali. Nanti width sama headnya tuh kalau saya kasih nol nggak bisa. Kemarin Pak Tony jawabin dikasih kosong aja gitu. Iya Pak. Terus yang mau saya tanya mengenai itu tuh kemarin Maktul, saya baru daftar belum sempat gunakan. Bapak udah beli maktulnya? Udah, Udah. udah dikasih link buat ini ya sih buat aksesnya. Oh, udah lihat videonya dari Mas Rehan, Pak? Kemarin sebagian saya udah lihat tuh. Ya. Itu kan sama aja dengan spinning artikel yang model-model dulu ya. Iya, Pak, betul. Oh, persis sekali ya. Cuman lebih Ah, lebih advance saya kelihatan sekarang nyusun kata-katanya. memang. Jadi memang untuk di maktul itu, Pak, kita spin generate per kata, Pak ya. Jadi di Ya, maktul itu bisa per kata, per kalimat juga bisa, Pak. ya. Jadi kalau itu kan bisa spinning banyak ya artikelnya. Kan saya Ya. kemarin diajarin yang bikin konten itu pilar dan silo. Oh, itu backlink itu, Pak. Backlink bukan Iya, itu, Pak. kan kontennya dari sana juga maksudnya untuk spinning bisa dipakai ya. Kalau maktulnya Pak, kalau dari segi fungsinya kan kita untuk lebih ini Pak, lebih memperbanyak konten ya Pak ya. Nah, jadi Ya, kalau Bapak mau pakai teknik Pak Tony yang kemarin seperti pakai pilar dan juga silonya itu kan beda lagi nanti Pak di luar dari maktulnya Pak. nggak saya tanya cuma artikelnya aja gitu kan. Silo artikel sendiri, silo 1, 2, 3, 4 gitu. Ya, ya Nah, itu bisa dipakai nggak buat itu? Saya bisa belum Pak. coba. Cuman lebih ya, per, per, per step kita yang mainnya Pak. Nggak bisa apa namanya di dalam maktul itu kita langsung tambahkan silo apa namanya pilarnya kemudian silonya nggak bisa Pak. Jadi per apa satu-satu kita inputnya Pak. Misalnya saya punya artikel untuk pilar kan udah ada. Nanti bisa di spinning pakai Maktul. Ya bisa Pak. Kan ada bullet apa bullet numbering sama table. Bisa juga dibikin di sana. Bisa Pak. Tinggal ini aja nanti Pak. Tinggal di apa namanya contohnya ya. Kalau mau spinning yang apa namanya yang tabel yang juga yang lain ya. Iya, Nah ini tinggal ini aja Pak. Dibikinkan sinonimnya per ini Pak. Misalnya contohnya ini. iya, iya. Nah ini kan tabel nih Pak. Iya. Nah, ini perkata ini Bapak ini aja, Bapak buatkan sinonimnya dulu, baru nanti pilih untuk diklik agar bisa menjadi sinonim, Pak. Oh, berarti pembagian-pembagian dipecah-pecah ya Pak bagi generate kontennya. Iya,
Waduh, mesti pelajari lagi, menarik juga biar nggak Ya, terjadi. jadi kalau Bapak mau bermain Maktul itu kalau bisa ya semuanya di ini ya, di apa namanya, di generate agar agar kata-katanya lebih ini lagi Pak, lebih unik lagi Pak. Oh gitu ya. Kalau langsung masuk ke AI lebih beda ya hasilnya ya. Lebih mirip-mirip tuh kemarin saya bikin dua aja kata-kata baik yang sama. Ya, kalau nah namanya kita ya kalau pakai AI mungkin Pak Bapak filter lagi ya. Mungkin difilter lagi hasil dari AI-nya. Kira-kira kata-kata ataupun perkata kan kita contohnya perkata nih Pak. Kalau kita Iya, berkata gitu kan kita iya. filter tuh. Kira-kira kata-kata yang diberikan opsi oleh si ChatGPT itu masuk nggak kalau kita tambahkan di dalam uh, makhluk kita gitu Pak. Karena kan kalau kita ini kadang dia nyambung, kadang nggak Pak. Oh gitu. Yang Ah, penting enak dibaca aja nanti kita ah, nanti koreksi nanti lagi ya. hasilnya tinggal bapak bapak baca aja. Kira-kira nyambung nggak dengan kata-kata yang diinput tadi. Nah, karena kan misalnya ada satu kata varian. Nah, varian itu kan untuk sinonimnya kan banyak itu Pak. Iya. Terkadang kan hasil dari sinonimnya itu ada yang masuk dengan ada yang enggak Pak. Yang maksudnya itu ada yang nyambung dengan kata berikutnya, ada juga yang enggak nyambung dengan kata berikutnya Oh Pak. ya, yang penting dibaca aja ya. Baca dulu Pak. Ya, betul. Terus saya nanya ini ya untuk mengenai silo. Kemarin kan saya ambil Jawa Barat berdasarkan kota. Ya. Kota Bekasi ada berapa kota kan itu ya, ada Bandung. Nah, itu apa enak per provinsi ya, jadi lebih luas ngambilnya. Atau lebih definit per kota ngambilnya untuk spinningnya, Kalau untuk kalau silo buat ya. saya sih lebih ini Pak. Kalau untuk silo ya paling kabupaten aja Pak. Kabupaten, kecamatan atau kelurahan aja Pak. Kalau untuk Dari kota kan ke kecamatannya udah banyak kan lagi saat mau diposting di ya bawah kan bisa dipilih karena tuh. kan kalau pilar biasanya kita target yang kota, tergantung ya Pak ya. Kalau Bapak mau pilarnya kota berarti kan silonya ya paling kabupaten atau enggak kecamatan kelurahan Pak. Iya, kecamatan kelurahan kan udah tercantum ya di bawah sebelum kita submit ya. Ya, cuman kan ini Pak, beda lagi kata kuncinya nanti kan. Contohnya seperti ini kan. Nah, kadang kan kalau dari postingan ini ya tergantung kita lagi Pak. Misalnya mungkin Iya. di atas ini kan mau kita untuk kabupatennya ya. Kabupaten. Nah, berarti ini hanya yang muncul kecamatan aja Pak. Kelurahan nggak ada kalau nggak salah Pak. Oh, kalau gitu untuk kotanya udah banyak provinsi 38 ya. Ya, provinsi ada 38, kemudian untuk kota dan kabupatennya udah berapa juga gitu kan Pak. Iya, kayaknya Gitu. nggak cukup bikin artikel per kota aja mending ya. Per provinsi nanti saya ambil kota-kotanya ya. Iya, boleh kalau Bapak mau Jawa seperti itu. Barat berapa? 8 apa 9 kota itu. Belum Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya kalau bisa ya setiap postingan itu ya ini Pak ya, ya apa namanya? Ada targetnya Pak. Itu aja kok Pak. Kalau dari kami ya Pak ya. Target maksud seperti apa ya? Bisa jelaskan? Target daerahnya itu Pak. Misalnya kabupaten ya. Kemudian Oh iya, nah, iya. Karena produk saya bisa disebar ke seluruh Indonesia. atau enggak Bapak bekerja sama dengan teman-teman yang belajar di WSP. Misalnya teman apa namanya Bapak inilah ya. Mungkin Bapak beri informasi produk Bapak boleh dijualkan oleh teman-teman yang belajar di titik terang kreatif. Oh Kan gitu ya. tiap-tiap orang yang belajar di titik terang kreatif kan beda-beda daerah, Pak. Iya, iya Nah, jadi benar-benar. dari sininya dari tidak secara tidak langsung nanti bisa membantu Bapak. Oh gitu ya. Seperti saya di Padang gitu kan, Pak. Nanti saya coba optimasi untuk di daerah Padang dan Sumatera Barat. Nanti kalau dapat lead, saya lempar ke Bapak gitu kan, Pak. Jadi Hmm. nggak terlalu karena kan untuk di WSP ini kan dia terbatas untuk upload postingannya, Pak. Kurang lebih di 2000-an, Pak. Iya, terbatas 2.000 kalau mau itu hostingnya tambah bandwidth lagi ya. Iya, tambah lagi biaya kan. Jadi kalau untuk alternatifnya paling kerjasama sama teman-teman titik terang kreatif, Pak. Kan dari teman-teman yang belajar di titik terang kreatif itu kan dari berbagai daerah, Pak. Jadi Nah, iya, setidaknya iya, iya. Bapak nitip postingan lah sama teman-teman yang belajar gitu, Pak. Oh gitu ya. Ya, Tapi saya belum tangan pertama produk ke tangan kedua ya. ya nggak apa-apa, Pak. Yang penting kan nanti Bapak yang follow up-nya kan. Misalnya saya dapat lead, Bapak yang follow up. Nah, itu untuk ininya mungkin Bapak bisa konsultasi lagi gitu kan. Itu lebih. Maksudnya pembagiannya gimana? Nanti dapat lead penjualan? Ya, kan nanti Bapak tentukan aja gitu kan. Misalnya
eh, si A dapat lead, kemudian Bapak follow up, kemudian closing. Nah, itu Bapak mau kasih si A itu berapa gitu. Oh gitu ya. Ya, dari segi postingan kan Bapak terbantu itu, nggak terlalu apa membebani dari website Bapak. Caranya Ya nawarkan tadi, ke member, gimana Pak? cara nawarkan ke member gimana? Ya paling Bapak bilang aja sama teman-teman yang belajar gitu kan, nah Pak, Bapak Ibu mungkin mau membantu saya gitu kan. Oh iya iya. Ah, mungkin bisa Bapak Ibu bantu apa namanya pasarkan jasa saya ini, yaitu Bapak supplier ya. Iya, saya supplier itu Nah, peralatan buat dapur MBG. MBG kan Nah, banyak tuh Bapak kan di setiap-tiap Indonesia. daerah itu kan programnya akan ini kan Pak akan direalisasikan. Nah, jadi tiap-tiap teman-teman yang belajar di titik terang kan itu bisa mengoptimasi di daerah domisilinya Pak. Oh gitu, menarik juga ya. Ya, itu tergantung Bapak kan. Kalau Bapak mau ini, Hmm. kalau Bapak mau banyak ya pakai artikel Maktul gitu per kota daerah. Cuman ya harus butuh effort yang lebih Pak, karena kan banyak itunya kan Iya prosesnya. iya. Tambah lagi nanti Bapak belum inspeksinya. Itu aja sih Pak. Oh iya, iya, inspeksi ya. Sama saya tanya lagi, yang satu kan ini dari WSP kan ada in- outpage ya, Gimana Pak? sama buat itu internal sama di outpage ya, yang di luar Oh yang untuk ya Pak. Kenapa Pak? optimasi. Kalau Ya, yang di outpage itu misalnya kita bikin postingan ke detik.com gitu ya. itu iya Pak, bisa ke ibaratnya apa? Backlink eksternal ya Pak. Iya, bisa misal Bisa. detik.com, Kompasiana Boleh, gitu ya. boleh, boleh Pak, boleh Pak. Nanti dibikin ke link ke WSP kita ya. Ya, atau enggak ke backlink. Mungkin Bapak punya dongkrak usaha gitu kan. Nah, nanti bisa dari Oh, dongkrak dongkrak usaha usahanya ya. backlinkkan ke website USP-nya. Yang paling mudah Oh, seperti itu Pak. dongkrak usaha udah lama saya nggak bikin website, baru inget-inget lagi pelajaran dulu nih. Ya udah sementara saya pikirin lah untuk dibantu dari member-member ini ya. Ya, mungkin Bapak ini kan dulu ya, apa namanya Bapak pertimbangkan dulu lah. Ya, kalau apa ibaratnya kan Bapak nitip postingan tuh sama teman-teman. Ya pembagian saya bingung ya, kecuali saya udah import sendiri ya. Ya, kalau Bapak nggak mau ribet ya seperti itu Pak kan. Jadi mungkin ditentukanlah berapa fee-nya untuk teman-teman kan. Karena kan mereka yang postingnya juga inspeksi Pak. Oh gitu ya. Hmm. Ya boleh lah, ntar saya hitung-hitung dulu ya. Ya silakan Pak, monggo. Yuk, makasih informasinya. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan. Mohon jelaskan tentang BPP, LPP, dan meta per page. Nah, bagi Bapak Ibu yang ini kan dia beda materi ya Pak Bapak Ibu ya. Jadi untuk hari ini kita fokus di untuk posting produk terlebih dahulu. Untuk penjelasan terkait BPP, LPP, dan meta per page itu nanti ada jadwalnya Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus-fokus satu-satu dulu agar Bapak Ibu bisa memahami nih bagaimana satu tema itu, apa namanya, satu teknik itu bisa kita kuasai. USP apa lifetime? Hanya sekali bayar di awal. Nah, jadi untuk USP itu dia per tahun ya Bapak Ibu ya, untuk perpanjangannya. Jadi kita perpanjang untuk USP itu per tahun Bapak Ibu. Kemudian tolong rekaman YouTube-nya Kang ya, nanti saya akan share di ini ya, di grup WA-nya ya. Untuk posting produk di purwokertoproperty.com harus menggunakan username DU dengan panel member atau panel MS. Kalau untuk eh, ini tunggu dulu ya Bapak Ibu, kita cek dulu. Ini websitenya apa nih? Nah, ini Pak, kayaknya portal ya Pak ya. Kalau portal ini eh, bisa pakai panel MS dan juga panel member Pak. Jadi kalau untuk owner itu inputnya di Purwokerto Property ini panel MS nih Pak. Panel MS. Nah, ini untuk owner ya Pak ya. Kalau owner itu biasanya diberikan aksesnya oleh si CS tadi Pak. Kemudian kalau yang member itu yang sudah bergabung bersama Bapak ya, mungkin mau nitip postingan ya, panel member. Nah, dia nanti beda lagi nih. Jadi dia harus registrasi di sini. Coba daftar underscore web share. Nah, ya. Jadi ini kayaknya ini ya.
eh, portal ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak kalau Bapak mau sebagai owner itu loginnya itu panel MS. Jadi kalau untuk member itu panel member seperti itu Pak. Di sini untuk indexing sitemap error bagaimana ya Kak? Nah, ya, jadi kalau untuk sitemap itu Pak, kami menyarankan ya untuk sitemap itu diusahakan postingannya banyak dulu Bapak Ibu seperti ini. Karena untuk sitemap itu kan kita ibaratnya inspeksinya itu secara rombongan tuh. Kita berikan link-link yang ada dalam postingan kita itu agar dirayapi oleh robot Google secara banyak. Namun eh, kita nggak bisa tentukan berapa apa namanya nggak bisa tentukan kapan si robot Google akan berkunjung. Berbeda halnya seperti yang manual tadi Bapak Ibu, itu kita ibaratnya kita jalur resmi ya. Kalau kita ngantri itu kita lewat yang ngantri di jalur resmi. Sementara untuk set map ini kita ngantri di jalur yang berbeda. Nah, jadi itu tergantung si robot Google kapan dirayapi. Dan kalau terjadi error biasanya tinggal dihapus saja, Pak. Coba dihapus lagi set mapnya. Nah, ditunggu lagi tuh, Pak. Biasanya terkadang untuk USP baru yang baru baru digunakan ya, yang baru dipakai, nah itu apa namanya belum terlalu ini ya, belum terlalu di ini diaktifkan untuk set mapnya. Jadi kami menyarankan untuk di awal Bapak Ibu lakukan inspeksi secara manual saja. Jangan yang pakai set map ini. Ini untuk set map ini mungkin ada kelas yang lebih expert lagi Bapak Ibu ya, yang lebih lanjut lagi. SEO deny. Nah, jadi untuk SEO deny tadi Bapak Ibu ya, fungsinya itu adalah salah satu script dari titik terang kreatif yang fungsinya untuk memunculkan postingan kita apa judul postingan di dalam deskripsi kita seperti ini. Nah, tujuannya apa? Agar lebih memperkaya lagi Bapak Ibu ya, agar memperkaya lagi kata kunci yang ada di dalam deskripsi kita. Nah, dan juga untuk mensinkronkan antara judul postingan dengan deskripsi kita itu sinkron. Ada tuh judul postingan kita di dalam deskripsi kita tersebut. Nah, jadi agar lebih bagus lagi Bapak Ibu ya, agar lebih mendapatkan nilai yang bagus lagi, bahwa si robot Google akan menilai dengan penggunaan SEO deny, ada kata kunci yang relevan dengan judul postingan, maka itu akan lebih bagus lagi Bapak Ibu. Jadi akan saat si calon customer mengetikkan kata kunci catering pernikahan, nah dari segi judul dan juga deskripsi produk itu kan kita sudah memenuhi Bapak Ibu. Sudah ada ya unsur kata kunci yang sesuai dengan pencarian si calon customer kita. Nah, jadi secara tidak langsung nantinya postingan kita itu akan disarankan ataupun direkomendasikan oleh robot Google. Jadi selalu ditambahkan ya Bapak Ibu ya kata kunci script SEO-nya tadi. Nanti rekaman dan juga PDF-nya akan kami bagikan ya Bapak Ibu ya di grup. Inspeksinya berarti satu hari satu artikel. Eh, enggak juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membuat dalam satu hari itu 5 sampai 10 postingan, berarti di inspeksinya maksimal 10 postingan, Pak. Nah, jadi kalau yang baru-baru ini Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin masih bingung ataupun ragu-ragu ya. Nah, mungkin bisanya satu atau dua postingan produk per hari. Nah, itu langsung nanti diinspeksi. Pakai Maktul gimana? Pakai Maktul beda lagi kelasnya ya Pak ya. Nanti kelasnya bersama Mas Rehan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah beli Maktul, itu kan biasanya sudah digabungkan di dalam grup Bapak Ibu ya. Dalam grup Maktul. Nah itu nanti ditunggu saja terkait dengan kelas-kelas untuk apa namanya untuk pembelajarannya, untuk prakteknya di dalam grup tersebut. Kalau SEO baca isinya apa? SEO baca dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Dia akan muncul link. Nah, ini SEO baca nih. Dia akan muncul link, yang mana link tersebut eh, akan mengarah ke dalam website kita, Bapak Ibu. Nah, ini postingan saya ini, Bapak Ibu. Kalau kita klik ini, postingannya ini, nah dia masih tetap di dalam postingan produk saya, dalam dalam website kita itu. Kurang lebih akan seperti internal link ya, Bapak Ibu ya. Nah, masih di dalam website dalam website yang sama. Jadi bisa dikatakan seperti internal link. Kalau DU harus pakai inspeksi nggak Pak? Ya, kalau untuk DU pakai inspeksi Bapak Ibu ya. Namun kalau kalau DU itu dia kan ada dua domain yang memang sudah nggak perlu kita inspeksi.
Domainnya itu dongkrak usaha dan juga dongkrak bisnis. Nah, itu nggak perlu kita inspeksi secara secara dengan sendirinya nanti akan terindeks di Google. Karena memang dari segi nama domainnya saja, Bapak Ibu, umur domain dongkrak usaha itu sudah puluhan tahun ya. Jadi memang sudah dikenal oleh robot Google tanpa perlu kita inspeksi domain domain dongkrak bisnis dongkrak usaha itu dia sudah terindeks. Nah, dan juga berbeda ya Bapak Ibu ya, antara DU dan juga WSP. Kalau DU itu kita ibaratkan mall Bapak Ibu. Jadi kita nyewa toko di dalam mall dongkrak usaha. Sementara dan juga untuk DU itu kan kita rame-rame bangunnya Bapak Ibu ya, membernya banyak. Sementara untuk di WSP itu sendiri kan kita bangunnya dari nol. Mulai kita bangun pondasinya, kalau ibarat kita membangun ya, kita bangun pondasi, kemudian kita bangun pilar-pilarnya, kemudian masang atapnya, masang kanopinya, masang membatanya, kemudian yang lain-lainnya ya. Nah, jadi kita berbeda ya. Jadi kita butuh waktu tuh, kita butuh waktu agar bisa apa namanya untuk membangun WSP kita ini. Berbeda halnya seperti dongkrak usaha itu sudah jadi Bapak Ibu ya. Sudah jadi bangunannya, kemudian trafficnya sudah lalu lalang, sudah banyak gitu kan. Nah, jadi memang dari segi SEO-nya kita terbantu di dongkrak usaha. Nah, makanya dengan dongkrak usaha itu kita bisa menjadikan sebagai backlink di dalam untuk WSP kita tersebut. Kalau input tagnya Bang, kalau untuk tag ini Bapak Ibu, inputnya di sini tadi Bapak Ibu ya. Untuk tag itu inputnya di dalam produk tadi, posting produk tadi. Nah, di sini. Nah, ini tag jadinya nanti Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu isi susun ya, harga paket catering pernikahan rumah terdekat di Padang, nah ataupun di Padang Utara, Padang Selatan. Nah, nanti secara ininya dia akan menyusun menjadi tag keyword namanya Bapak Ibu ya. Pak coba dicek 1000 web di DU Pak coba banyaknya error. Ya nanti Pak ya saya akan coba cek ya Bapak Ibu ya. Ini berhubungan posting Zoom kita yang terkait dengan WSP. Nah, jadi kita lebih ke WSP. Google Hidden di siapa yang Mas untuk memperkuat SEO. Nah, jadi kalau untuk yang standarnya Bapak Ibu kita isi SEO Denai. SEO Denai ya. Namun untuk lebih expertnya lagi Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu ikut kelas bersama Pak Tony ya, persiapan program apa namanya membangun bisnis sebelum PHK itu beliau sudah apa namanya sudah men-share bagaimana cara kita bermain ataupun yang kita isikan di konten Google ini. Jadi ini agak lebih ribet ya Bapak Ibu ya, agak lebih lama waktunya. Jadi untuk yang standar saja, yang basic saja itu kami menyarankan mengisinya dengan kata Seudena ini. Agar lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya praktekkan untuk pemula nih Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup ya, mungkin ada ditanyakan lagi. Dan juga kami sedikit informasi Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan video tutorial terkait dengan terang kreatif di YouTube kami ya. Nama YouTube kami namanya Dentando Digital. Nah, di sini sudah tersedia eh, terkait dengan tutorial ataupun video tutorial dengan platform titik terang kreatif. Baik itu portal kota, Maktul, PKP, dongkrak usaha, Biolink Parent, Biolink Child, kemudian USB landing page. Nah, dan juga yang lain-lainnya Bapak Ibu ya, dongkrak usaha. Nah, itu tinggal di ini aja Bapak Ibu, dipilih saja. Kemudian sambil disimak, lalu sambil praktek juga. Nah, dan jangan lupa di ini Bapak Ibu ya, di subscribe ya untuk ininya apa namanya untuk mendapatkan informasi terkait dengan teknis SEO di platform titik terang kreatif. Nah, di kolom chat saya sudah cantumkan nomor kontak kami Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada terkendala terkait dengan apa namanya terkait dengan
kendala yang dialami di platform titik terang kreatif seperti WSP, Dongkrak Usaha dan juga yang lain-lainnya, itu bisa kontak kami di nomor yang sudah tertera di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kemudian nama channel YouTube kami sudah kami cantumkan juga untuk referensi bagi Bapak Ibu dalam praktek pembelajarannya. Alamat kantor TTK di mana Mas? Untuk alamat kantor TTK itu di Bekasi Utara, tepatnya di ini Bapak Ibu ya. Eh, kok lain-lain cabang ini. Mana ya? Tinggal dia diketik aja Bapak Ibu ya, titik terang kreatif. Titik terang kreatif. Mana nih? Biasanya ada nih. Kalau nggak di kalau lebih tepatnya di belakang SMA Penabur, Pak. Sumarekon. Itu di belakang ada kantornya ada dua itu, Pak. Yang tapi kantor yang satu lagi saya nggak udah kayaknya udah pindah itu. Yang yang setahu saya di Tegal Perintis, Pak. Lokasinya di belakang SMA Penabur kalau nggak salah, Pak. Sumarekon. Materi yang tadi bisa di-share ya Pak ya. Ya, ya. Nanti saya akan share di ini Bapak Ibu ya. Dengan video dan serta PDF-nya akan saya share di grup nantinya. Baik Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan ini? Kenapa di postingan WSP tag banyak yang tidak muncul? Gimana cara memunculkan tag? Kalau untuk tag Bapak Ibu, tag keyword ini ya. Nah, kalau tag ini biasanya harus lengkap ya Bapak Ibu ya. Harus lengkap diisi keyword akhiran ini harus dipilih. di, di checklist ya harus dipilih kemudian baru diisi provinsi, kota dan juga kecamatannya. Nah, jadi kalau nggak muncul itu biasanya ada yang nggak dipilih nih, nggak diisi nih antara keyword awalan juga keyword akhiran. Itu biasanya kalau nggak ada yang di checklist di antara dua ini ataupun yang di bawahnya ini Bapak Ibu dia nggak akan muncul. Jadi diperhatikan ya. Biasanya nggak ada yang di checklist nih. Jadi kalau nggak ada di checklist, kemudian ini nggak diisi, nah itu dia nggak akan muncul tag keywordnya. Kalau ini kan dia muncul nih Bapak Ibu. Oh ini. Nah ini kan muncul ya. Nah kemudian untuk di awal-awal jangan terlalu dihabiskan semua ya Bapak Ibu ya. Cukup dipilih beberapa saja terlebih dahulu. Nanti kalau sudah terindeks baru di fullkan, dipilih semua. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita tutup ya. Jadi untuk terkait dengan web Zoom teknis untuk USP ini, itu insya Allah harinya di hari Senin dan juga hari Jumat. Nah, hari Senin itu jam 10-an Bapak Ibu ya. Kemudian di hari Jumat itu ada di siang harinya, di jamnya, di jam siang. Kemudian di hari Selasa dan juga hari Kamis itu Zoom dongkrak usaha. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu di hari-hari tersebut bisa bergabung di Zoom kami itu silahkan bergabung Bapak Ibu ya dan Pas kita tanya dong, sama-sama belajar. Ya, Pak. sebelum submit coba ada di scroll lagi nih. Ada pilihan yang kota tuh. Ini, Pak. Jadi ya itu keyword awal sama keyword akhiran saya selalu nggak dipilih. Nah, kalau nggak Bapak pilih, ini nggak akan muncul, Pak, tag keywordnya, Pak. Akan muncul ini. Oh gitu. Ya, Pilih salah satu aja ya. ya, dipilih salah satu aja, Pak. Terus yang pilih kotanya itu keyword kota nggak boleh pilih semua. Nah, kalau awal-awal, kalau postingan Bapak baru nggak terlalu banyak, itu dipilih dipilih beberapa aja, Pak. Oh, baru 6 saya postingan. Ya, untuk tagnya itu dipilih beberapa saja, Pak. Mungkin yang di Oh, kecamatan domisili tempat tinggal Bapak, misalnya ya. Nah, itu aja yang dipilih. Nanti kalau sudah terindeks postingannya baru di fullkan pilih semua, Pak. Seperti itu. oh boleh diedit lagi kalau udah full Ya, gitu ya. kalau saran kami ya, Pak ya. Oh, kemarin ikutin situ. Yang keyword awal nggak saya pilih, keyword akhirnya nggak dipilih. Berarti Dipilih. saya edit lagi aja nanti ya, Ya, yang udah diedit aja, dipilih. Pak. Diedit aja nggak apa-apa. Nanti diedit kemudian dipilih nih keyword awalannya sama akhirannya. Oh gitu. Sama keyword kotanya jangan semua. Ya, dipilih beberapa aja, Pak. Kemudian nanti kalau sudah terindeks, baru dipilih semua untuk keywordnya. Kalau terindeks yang dari site titik dua itu ya Ya, lihatnya ya. betul, Pak. Saya titik dua, Pak. Oke, oke, makasih. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi, Mas Bapak? Didi, Ya, Pak. Mas Didi untuk jadwal tadi yang hari Senin sama Jumat Iya, Pak. pagi Senin, juga ya? Senin dan Jumat, Pak. Jadi dalam satu seminggu itu kita Zoom teknis WSP 2 kali, Pak. Senin pagi, kalau Jumat siang. Siang, ya, Pak. Oh,
Kalau yang hari Selasa, Kamis, itu apa itu tadi? Selasa Kamis dongkrak usaha, Pak. Jamnya juga sama, paginya. Ya, biasanya pagi kami, Pak. Oh, Nanti oke. nanti di ini aja, Pak, diikuti aja informasinya di grup nanti, Pak. Oh, baik. Terima kasih. Ya, Terkadang kita menyesuaikan juga dengan kelas-kelas yang lainnya, Pak. ya, Jadi ya. kalau ada kelas yang lain pagi, berarti saya ada naik siang gitu, Pak. Oh, baik, baik. Ya. Ya, Terima kasih, Mas Dede. sama-sama, Pak. Saya pernah lihat postingan dengan tag yang banyak sekali itu bagaimana caranya seperti yang paling banyak. Nah, ini kalau ada tag yang banyak, Bapak Ibu, itu disarankan eh, ini ya, apa namanya, jangan untuk awal-awal jangan ditambah banyak dulu, Bapak Ibu. Cukup diusahakan terindeks. Karena kenapa kami menyarankan agar tidak banyak-banyak? Ini kan nanti ini bisa diklik Bapak Ibu ya. Ini kan yang jatuhnya link nih. Ini kan link nih Bapak Ibu. Tiap-tiap ini kan dia ini link nih. Nih. Nah, jadi kalau kita banyak main langsung di tag keyword, takutnya ininya kan sama nih Pak. Untuk judul apa deskripsinya sama nih semua dengan yang awalnya. Yang berbedanya aja kan judul postingan saja Pak. Nah, takutnya duplikat nantinya ya. Nah, ini kan yang bedanya aja, yang perbedaannya hanya di judul saja. Dari segi deskripsinya kan sama nih. Nah, jadi jangan kalau kami menyarankan jangan terlalu banyak langsung kita bermain untuk tag keywordnya. Saya pernah lihat postingan dengan tag yang banyak sekali itu bagaimana caranya. Nah, caranya Pak di ini aja Pak. Ada juga pakai script ya Bapak Ibu ya. Jadi ditambahkan script selain pakai tag keyword ada juga pakai script. Mungkin Pak cari solusi mungkin paham cara untuk script ya. Nah, itu mungkin bisa dipelajari Pak. Cara menanamkan script tagnya Pak. Untuk di WSP biasanya kan pakai tag keyword tuh. Ada juga yang bermain pakai ini pakai script juga Pak. Mas, saya di deskripsi postingan produk ada masukkan posting keyword panjang yang diberikan link Anchor. Tapi ada di antara keyword panjang itu tidak ada postingan produk dengan keyword tersebut. Apakah itu nggak masalah ke depannya? Maksudnya gimana nih Pak? Pak Manggara. Panjang panjang yang diberikan link Anchor, link Anchor. Oke. Tapi ada di antara keyword panjang itu tidak ada postingan produk dengan keyword tersebut. Maksudnya kategorinya nggak nyambung ya Pak ya? Atau gimana nih Pak? Apakah itu nggak ada masalah ke depannya? Aduh, kalau pakai link Anchor itu udah beda lagi kan ini ya Pak, cara mainnya Pak ya. Jadi kalau saya pribadi untuk di awal-awal itu websitenya itu cukup kita posting dulu banyak-banyak Bapak Ibu. Jadi eh, bagi kita yang baru membangun website Bapak Ibu ya di WSP ini target kita yang pertama yaitu kita bangun website kita dengan cara dengan memperbanyak postingan. Tujuannya selain dari memperkuat website ya. Dengan memperkuat website itu apa? Kita membuat postingan yang banyak tujuannya untuk mendatangkan traffic. Nah, itu yang pertama kita targetkan Bapak Ibu. Seperti saya ini, saya baru apa namanya? Saya baru ini ya, beli website juga nih. Baru 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 1 bulanan yang ini. Nah, tujuan saya yang pertama itu memperbanyak postingan. Tujuannya untuk mendapatkan traffic. Nah, kemudian untuk apa manfaat untuk setelah kita mendapatkan banyak traffic, website kita akan semakin kuat Bapak Ibu. Kalau website kita semakin kuat, maka akan mudah dikenali oleh robot Google. Jadi kalau kita website kita itu udah banyak postingan, trafficnya sudah banyak gitu ya, yang muncul ini, yang datang ke sini ya, ke website kita ini yang berkunjung, nah itu website kita akan dengan apa kuat dengan sendirinya. Itu secara tidak langsung eh, kalau apapun postingan kita itu bisa eh, bersaing di pencarian di halaman pencarian Google Bapak Ibu. Nah itu yang saya mau sampaikan ke Bapak Bapak Ibu sekalian. Di awal itu kita perbanyak postingan. Tujuannya tadi untuk mendapatkan traffic yang berkualitas. Kategorinya masih sama, nggak apa-apa Pak. Kalau kategorinya masih sama, nggak apa-apa. Tak mengarah. Vivo, Bapak Vivo 1902, gimana? Apa nama websitenya Pak? Gimana cara tahu pesan kita sudah terindeks atau belum? Nah, kalau belum terindeks atau belum Bapak Ibu, nah caranya yang pertama kita yang paling mudah site titik dua. Kemudian eh, tambahkan nama website kita di belakang. Nah, ini nanti
list postingan kita yang sudah terindeks. Kemudian dari segi GSC, dari GSC kita klik halaman nih, halaman, kemudian klik yang terindeks ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang lebih akurat mungkin di sini Bapak Ibu, di GSC ini. Nah, kemudian kita pilih lihat data tentang halaman yang diindeks. Nah, ini list eh, link postingan kita yang sudah terindeks Bapak Ibu ya. Nah, di sini banyak nih. Nah, kalau saya sarankan untuk cara melihat yang lebih akuratnya lewat GSC ini Bapak Ibu ya. Di halaman, kemudian kita pilih yang terindeks. Nah, seperti itu. Gimana cara tahu ke GSC klik page? Ya, oke, sudah dibantu oleh Bapak ini. Postingannya apa aja, Pak? Maksudnya ini Pak, apa nih Pak Wizi? Postingan apa nih Pak? Ini contoh postingannya Mas. Oke, klikkan ya. Udah pakai atas konten ya Pak ya. Oh ini tag keyword ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini pakai ini ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kok Pak, Pak Menggara. Ini Bapak Anggara, Pak Menggara ini udah niat kali ini ya. Indi Digital. Ini nggak masalah Pak ya, Pak Anggara nggak masalah kok. Digitalbase.id. Nah ini udah ada postingannya nggak Pak? Nah, ini diposting dulu ya, Pak ya, produknya. Ini kayaknya belum ada postingan nih. Ini diposting dulu produknya. Nanti tampilannya akan ini, Pak. Mungkin dari HP Bapak lihat ini ya, vertikal tadi ya. Jadi diposting dulu. Kalau dari HP memang vertikal ya, Pak, lurus ke bawah itu. Postingan di USP-nya yang nggak disarankan apa aja. Ya, kalau yang nggak disarankan ya, Pak, yang paling ya ini judi, kemudian yang mengandung SARA, kemudian yang inilah, yang apa namanya? Ada unsur-unsur judi, pornografi, kemudian SARA, ya itu biasanya sih itu Pak. Kalau MLM itu produknya boleh, cuman kalau untuk kememberannya jangan, kami menyarankan jangan diposting aja Pak. Nah ini tolong Bapak, ini Pak Vivo tadi, ini tolong diisi ya Bapak Ibu ya, websitenya diisi dengan postingan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ini sudah mau jam 12. Nanti ada yang mau ini ya, misalkan ibadah sholat zuhur. Kalau item produk postingannya dibuat banyak boleh. Kalau item produk, yang mana nih Pak? Maksudnya nih Pak, item produk. Kalau item produk postingannya dibuat banyak boleh. Item produknya yang mana Pak? Satu item saja Pak. Oh mungkin maksud Bapak satu kategori produk ya. Satu kategori produk dengan banyak postingan boleh Pak. Kalau bisa variasikan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi contohnya ini catering ini kan banyak nih jenisnya Pak. Ada catering pernikahan, ada catering prasmanan, ada catering untuk syukuran, akikah ya. Nah, itu kan boleh tuh Pak. Jadi satu kategori produk itu bisa di eh, postingnya itu bisa kita perbanyak sesuai dengan variasinya ya. Variasi variasi produknya gitu Pak. Boleh, silakan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Monggo yang mau bertanya. Sebelum kita tutup, kembali lagi Bapak Ibu ya, di sini sudah kami sediakan terkait dengan video tutorial di WSP ya. Ini ada WSP, mana WSP kita nih? Nah ini terkait tutorial WSP di sini kita lihat ada
Semuanya ada di sini Bapak Ibu. Sampai inspeksi saya sudah buatkan di sini. Itu bisa Bapak Ibu cek ya di video YouTube kami yang nama channelnya Dentando Digital. Tadi sudah kami cantumkan di kolom chat ya. Dan sekalian nama kontak kami di bisa Bapak Ibu hubungi di jam kerja ya terkait dengan kendala yang Bapak Ibu alami bisa tinggal di ini saja di kontak saja. Boleh di save. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Postingan belum terindeks. Ya, nanti videonya saya kirimkan ya Pak ya di link grup. Posting belum terindeks tapi tidak terlihat notif di halaman. Ditunggu aja Pak. Tadi tadi paling cepat 1 kali 24 jam ya terindeksnya. Nah, namun kalau yang website baru-baru itu Bapak Ibu terkadang bisa cepat bisa lama. Nah, tergantung dari Google-nya Bapak Ibu ya. Yang kami alami website saya ini kan masuk baru nih Pak, baru 1 bulanan umurnya. Terkadang saya posting satu ini, dia belum tentu besok ini terindeks Bapak Ibu. Bisa bisa jadi 2 sampai 3 hari berikutnya baru terindeks. Kalau kita memberikan akun member ke orang apa bisa diinput oleh member? Bisa Pak, lewat ini Pak ya. Pak Ruli itu lewat Bapak buatkan ininya, aksesnya di sini, di setting user ini. Jadi mereka hanya bisa mempost apa namanya? Hanya bisa memposting postingan saja Bapak Ibu. Contohnya ya, saya coba. Aduh, mana ya? Ini coba kita edit dulu. Ke panel MS. Ini -1. Tuh, apa ya kemarin ya? Bingung saya. Nah, jadi Bapak Ibu ya ada di sini ya nantinya. Oh, itu nanti di sini aja aturnya Pak. Saya bingung juga nih kemarin apa nih ya. Bisa. Nah, lupa juga saya ininya. Pokoknya nanti kita minta ininya ya, ganti password misalnya nanti Pak. Nah, ganti password. Pokoknya bisa Pak, tinggal di input user aja nanti Pak di sini, kemudian nama usernya dikasih di sini ya. Kemudian nama lengkap, email dan juga user. Seperti itu. Link video tutorialnya di mana? Nah, ini Pak ya. Di YouTube kami namanya Dentando Digital, nama channel kami ya. Bisa Pak. Jadi mereka cuma bisa akses yang ini saja. Si member tadi hanya bisa aksesnya ke master data ini aja Pak. Master data paling produk, nambah artikel, gambar, sama upload multiple gambar. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka nggak bisa lebih dari itu ya. Di aksesnya itu nggak terlalu lebih banyak dari kita. Ini apa maksudnya ya? Nah ini, oke, -1, -1. Nah ini, nah oke Pak. Nah ini dia member tadi ya. Jadi master data aja kelihatannya Pak. Ada layout, produk, artikel, gambar, upload multiple gambar. Nah ya. Cuma ini aja yang bisa kita ininya. Apa namanya? Oh, si member tadi ya. Member itu artikel ininya. Cara aksesnya itu Bapak Ibu. Bisa Pak. Beda produk sama artikel itu apa Pak? Kalau produk kita langsung jualan ya Pak ya. Jadi kalau kita posting produk itu kita langsung jualan. Mulai dari judul postingan, deskripsinya, nah itu kita mencantumkan ada unsur-unsur jualan. Sementara untuk artikel kan itu lebih untuk berisi informasi yang terkait dengan produk dan jasa kita Bapak Ibu ya. Mungkin kalau produk kita catering tadi, kita jualan postingan produk jualan catering. Nah, di sini artikelnya kita akan membahas terkait dengan
apa namanya benefit yang kita dapatkan kalau kita mengadakan acara dengan apa dengan menggunakan eh, jasa catering. Nah, seperti itu Pak. Jadi lebih ke informatif Pak. Link tutorialnya di mana? Nah, link tutorialnya bisa kita lihat di channel YouTube Dentando Digital. Itu tinggal ini Pak ya. Tinggal dilihat aja nanti Pak. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup. Belum kita tutup pertemuan kita hari ini ya terkait dengan WSP. Kalau memang tidak ada lagi. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin bisa nanti Bapak Ibu praktekkan ya bagi Bapak Ibu yang baru memulai apa namanya belajar digital digital marketing dengan ICU ini itu hal yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah membuat postingan sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan traffic. Dan setelah kita dapatkan traffic itu secara tidak langsung website kita itu akan semakin kuat Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita mau posting apapun dalam website kita itu akan mudah untuk terindeks di pencarian Google. Bagaimana cara kita menampilkan nomor WA kita di WSP semua halaman? Bapak mau nampilkannya di mana? Di deskripsi. Kalau di deskripsi cukup CWA aja, Pak. Nah, seperti ini. Mungkin posisinya Bapak tambahkan di atas, boleh. Di sini langsung ya, di bawah ini mungkin tambah CWA ya. Kalau Bapak mau ya. Oh, di beranda ya. Di beranda, kalau di beranda mungkin pakai atas konten, Pak. Boleh, Pak, pakai atas konten. Nah, mungkin dibawa di atas ini ya. Contohnya, ini saya contohkan cari solusi tips ID. Pakai website Bapak ini aja. Kemarin ada kalian lihat ininya. Nggak ada ya yang pakai ini. Pokoknya atas konten ada nih Pak. Oh, atas konten. Kalau mau atas header maaf ya Pak. Atas header, pakai atas header Pak. Nah, ini pakai pula nih udah ada nih. Digital business, digital business. Pak, lanjut aja nih Pak ya. Nah, seperti ini Pak. Nah, ini pakai atas header namanya Pak. Boleh pakai atas header cantumkan ini. Ini dimanapun kita ngeklik ini dia akan terus muncul nih. Nah, akan terus muncul di halaman atas header ini Bapak Ibu ya. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini terkait dengan WSP ya. Sekali lagi untuk video tutorialnya ada di ini Bapak Ibu ya di channel kami. Jangan lupa di subscribe Bapak Ibu dan tanda digital. Dan insya Allah akan selalu kami update terkait dengan teknis WSP ya Bapak Ibu ya. Kemudian selain dari WSP ada juga PKP, ada juga portal kota, dongkrak usaha, dan juga platform-platform lainnya. Buat keyword langsung tulis bisa, tidak ambil dari Google Suggest. Bisa Pak, cuman ya kalau nggak kita riset ya. Jadi kalau pakai Google Suggest itu kan kita riset tuh Pak. Kalau nggak di riset nggak apa-apa Pak. Tapi yakin nggak kata kunci yang kita buat langsung itu eh, bisa ditemukan oleh apa memang dicari oleh calon customer kita Pak. Nah, tadi saya menjelaskan yang Google Suggest itu Pak agar ini ya karena kita melakukan riset. Karena memang untuk kata kunci itu adalah salah satu faktor yang memang apa namanya salah satu faktor yang menentukan postingan kita itu ditemukan oleh si pencari Google. Nah, kalau dari seginya Pak, nah saya kenapa saya sampaikan tadi kita perlu riset riset ini Pak, riset apa namanya? Riset kata kunci. Nah, itu untuk traffic Pak. Contohnya seperti ini Pak. Saya sudah dapat traffic nih banyak nih Pak. Nah, seperti ini jasa jasa tebang pohon,
jasa potong rumput, jasa angkut angkut buang sampah. Nah, itu kami riset, Pak. Karena memang perlu kita riset kata kunci. Kalau nggak di riset juga nggak masalah, Pak. Cuman ya kira-kira dari kata kunci yang kita buat itu memang dibutuhkan nggak, memang dicari nggak gitu Pak oleh si calon customer kita. Cara munculin chat admin gimana ya Kak? Seperti contoh warna hijau di bisnis berkahku tadi, bisnis berkahku tadi. Nah ini ya, ini pakai skrip Bapak Ibu ya. Jadi ini pakai skrip, nanti skripnya ditanamkan di ini Meta SEO pendukung nantinya. Di video kami ada kok Pak. Di video kami terkait dengan ini ya, apa namanya, cara apa namanya, cara menambahkan floating WA ya. Nah, di YouTube kami ada kok, Pak. Tinggal di ini aja, Pak. Tinggal di lihat saja nantinya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi kemarin itu ya? Kayaknya ada nih, Pak, di cara floating WA ada kok, Pak. Tinggal nanti dicek aja, Pak ya. Untuk keyword harus di reset di mana itu riset kata kuncinya. Nah, nanti kami akan ini, Pak ya. Ada cara pakai 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 keyword, pakai website juga bisa nih, Pak. Nah, di sini. Ya, penggunaan keyword tool IO, kemudian pakai Google Suggest tadi ya Pak ya. Nah kalau Pak Tony kan biasanya pakai yang ini juga Pak ya, Google Trend ya. Boleh pakai Google Trend nggak apa-apa. Pakai misalnya Google Trend, Google Trend. Nah boleh pakai Google Trend. Mau mau cari kata kunci apa misalnya Bapak Ibu ya. Nah itu tergantung Bapak Ibu mau yang mana. Kalau saya pribadi yang lebih mudah sebagai pemula, yang selalu saya ajarkan ke pemula Bapak Ibu, yang saya share ilmunya, itu pakai Google Suggest tadi Bapak Ibu ya. Itu yang paling murah, yang paling basic kalau menurut saya dengan penggunaan yang namanya Google Suggest. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup karena jam sudah menunjukkan jam 12 siang dan sudah mau masuki waktu zuhur ya. Nah, baik Bapak Ibu ya, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini. Insya Allah di hari Jumat itu kalau Bapak Ibu punya waktu silakan bergabung ya di jam siang ya habis sholat zuhur, habis sholat Jumat biasanya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadi opsi ataupun referensi bagi Bapak Ibu untuk melakukan praktek di website WSP-nya masing-masing. Dan saya juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan eh, pahala yang kita dapatkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pada tempatnya dan mudah-mudahan Zoom kita hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan untuk hari Zoom-nya itu di hari Senin dan juga hari Jumat Bapak Ibu untuk WSP. Itu di hari Jumat dan di hari Senin untuk WSP Bapak Ibu ya. Kemudian untuk di hari Selasa dan juga Kamis itu dongkrak usaha. Nah, itu untuk jamnya bisa menyusul sesuai kondisi yang akan kita ini ya. Nah, yang telah gabung nanti akan kami share ya rekamannya di grup masing-masing Bapak Ibu. Itu nanti sekaligus dengan PDF yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf dan kami pamit undur diri. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.